Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, pencipta alam semesta ini, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkau saja ya Tuhan, maka kami mampu melewati semuanya. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan selalu menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Maleakhi pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Maleakhi pasal 2 ayat 15 dan 16. Tertulis demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak suami dan istri sebelum masuk dalam mahligai rumah tangga menjalin komunikasi yang baik satu sama lain. Tapi setelah diresmikan sebagai suami dan istri, sedikit demi sedikit, tanpa sadar, masing-masing membangun sebuah dinding pemisah di antara mereka berdua. Sampai suatu saat dinding itu menjadi begitu tebal, sehingga tidak mudah bagi suami dan istri untuk berbicara satu sama lain. Dan dinding itu semakin tinggi, hingga mereka tidak bisa melihat atau berjumpa satu sama lain. Masing-masing menjadi punya dunianya sendiri-sendiri. Mereka menjadi takut untuk saling mendekat dan merasa nyaman seorang diri. Ditambah lagi ada godaan dari luar yang menimbulkan pengkhianatan, sehingga semakin membuat jarak antara mereka menjadi semakin jauh. Seharusnya suami dan istri tidak membangun tembok, tapi membangun jembatan kasih dan pengertian, jembatan kelemah lembutan yang menerima satu sama lain, yang membentuk ikatan yang indah, dan tidak memungkinkan sebuah tembok apapun berdiri memisahkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan bagi suami dan istri adalah suatu kesatuan yang erat sampai maut memisahkan. Tuhan tidak mau ada pengkhianatan dan perceraian. Dalam Maleakhi 2 ayat 15-16 ini, kita membaca sekali lagi. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Pernikahan atau perkawinan bukanlah sekedar hubungan yang sementara, tapi sebuah hubungan sampai mati, yang diikat dengan kasih selama hidup di bumi ini. Keturunan yang dihasilkan bukanlah sekedar keturunan jasmani, tapi keturunan ilahi yang mengasihi dan memuliakan Tuhan. Walaupun saudara ayat-ayat ini berbicara secara eksplisit kepada pria, tapi secara implisit firman Tuhan ini berlaku untuk wanita. Bukan hanya suami yang harus setia, tapi istri juga hendaknya setia dalam perkawinan. Tuhan tidak berkenan pada pengkhianatan, dan Ia membenci perceraian. Bagaimanapun keadaan dan sikap pasangan hidup kita, Tuhan mau agar kita menerimanya dengan kasih, dan kita sendiri hendaknya menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam pengkhianatan
dengan cara menjaga hati dan menghindari semua hal yang berpotensi menjerumuskan kita ke dalam dosa perselingkuhan. Pengkhianatan dan perceraian tidak akan membawa kebahagiaan, tapi sebaliknya kesengsaraan. Bukan hanya bagi suami dan istri, tapi juga bagi keturunan. Mari jaga diri kita pribadi. Mulailah dari diri kita sendiri, agar kita setia dan terus berkomitmen untuk mengasihi dan melayani pasangan hidup kita dengan kasih Tuhan. Lebih daripada itu, saudara, pesan firman Tuhan kepada kita adalah agar kita selalu setia kepada Tuhan dalam segala hal. Jangan mengkhianati Tuhan untuk mengikuti berhala, dewa-dewa, mamon ataupun kuasa-kuasa lainnya. Jangan meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan anugerah-Nya. Tetaplah miliki iman yang kuat dan teguh dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun keadaan yang kita alami tidak dapat mengubahkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua untuk kami menjaga hati dan memiliki komitmen yang sungguh untuk mengasihi dan setia terhadap pasangan hidup kami dan juga terlebih kepada Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan membenci pengkhianatan dan juga perceraian. Engkau menghendaki kesatuan dan komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh setia satu sama lain. Berkatilah ya Tuhan setiap rumah tangga, setiap keluarga, agar ada kasih, ada kebahagiaan di dalamnya, ada kesetiaan satu sama lain. Tuhan mempersatukan suami dan istri, memperkuat dan mempererat hubungan di antara mereka dengan kasih-Mu. Kasih-Mu yang mempersatukan, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang memberikan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam rumah tangga, dalam setiap keluarga. Tuhan yang memberkati anak-anak, memberkati keturunan-keturunan, generasi-generasi muda, untuk menjadi generasi yang setia mengasihi Tuhan, memiliki komitmen yang sungguh untuk setia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu setia. Dan amat terlebih kami setia selalu kepadamu Tuhan Yesus. Tetap berpegang teguh pada iman kami kepadamu, dan semakin mengasihi Engkau setiap hari. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami semua tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera surgawi. Segala kecemasan dan ketakutan, segala kekhawatiran Tuhan lenyapkan, dan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, dan menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan, yang lemah dikuatkan kembali, dan yang mengalami persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.